Ada pula nih ada sosok nenek-nenek yang berkalung gigi taring harimau mulai berbicara sama si Anton sama si Andre. Si nenek ini kemudian tertawa seperti mak lampir yang ada di TV. Ketemu lagi di Vena Backpacker. Kali ini kita masih sama di segmen cerpen, cerita pendakian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor yang menyeramkan yang terjadi di salah satu gunung yang menjadi gunung impian bagi sebagian pendaki. Nah, gunung ini letaknya di luar Pulau Jawa. Sebut saja Gunung Kerinci yang terletak di Pulau Sumatera. Tanpa lama-lama, yuk kita simak selengkapnya kisah horornya. Cerita ini kita ambil dari seseorang yang bernama Anton. Nah, si Anton ini pernah mengalami kisah atau kejadian yang cukup menyeramkan yang dialami sendiri di Gunung Kerinci. Nah, si Anton ini punya hobi mendaki nih sejak masih sekolah. Nah, kebetulan pas dia mendaki Gunung Kerinci ini, mereka hanya mendaki berdua aja sama si Andri, teman satu kerjaan Anton. Tapi mereka berdua ini udah temanan sejak sekolah. Kebetulan juga hobi mereka itu sama, yaitu mendaki gunung. Si Anton sama si Andri ini kebetulan berdomisili di Jakarta. Nah, ketika ingin melepas penat stresnya di waktu bekerja, mereka berdua ini merencanakan untuk mendaki ke Gunung Kerinci. Si Andri sama si Anton ini punya sifat yang berbeda. Kalau si Andri ini lebih pendiam dan si Anton ini lebih suka bicara, banyak ngobrol. Tapi dibalik semua itu, si Andri yang pendiam ini ternyata orangnya kreatif dan suka nolong orang. Si Anton sama si Andri ini kan sering mendaki nih di berbagai gunung di seantero Indonesia Raya. Tapi mereka berdua ini belum pernah namanya ngalamin kisah-kisah mistis seperti yang dirasakan pendaki-pendaki lain. Tapi ketika di Gunung Kerinci ini, mereka baru pertama kalinya merasakan apa yang selama ini pendaki lain rasakan. Kisah ini bermula ketika si Anton dan si Andri berada di pos jaga di Gunung Kerinci. Nah, di pos jaga ini bisa disebut juga ada pos di mana para pendaki untuk registrasi. Nah, si Anton sama si Andri ini didatengin sama sesosok manusia dengan perawakan besar dan tinggi. Nah, ketika si Anton sama Andri ini lagi ngobrol sama bapak-bapaknya ini, terjadilah sebuah percakapan yang cukup menarik. Si Anton dan si Andri ditanya sama bapak ini, "Kalian cuma berdua aja?" Mereka jawab, "Iya Pak, kita ini bukan anggota dari Mapala atau sejenisnya. Kita ini naik gunung hanya untuk sekedar melepas penat kami ketika bekerja di kota asal kami. Nah, kebetulan kita pengen banget nih mendaki ke Gunung Kerinci ini." Dan bapak-bapak itu berpesan, "Sebenarnya jarang banget nih cuma 2 orang yang mendaki Gunung Kerinci. Biasanya tuh rame-rame rombongan. Tapi nggak apa-apa, kalian hati-hati aja. Pesan dari saya, kalau ketemu pohon bolong, jangan aneh-aneh." Mereka berdua menjawab, "Siap Pak, kita udah ngerti kok. Kita bakal lebih hati-hati lagi." Setelah percakapan mereka bertiga pun ditutup, dan si Anton sama si Andri ini memulai perjalanannya mendaki Gunung Kerinci. Pendakian sudah berjalan beberapa kilometer. Hutan lebat pun terhampar di jalur yang benar-benar menantang jiwa dan raga. Dari pos 1 hingga 3, trek dengan vegetasi hutan basah yang rapat rupanya sangat menguras energi. Entah berapa
kilo lagi mereka akan berhenti. Lalu setelah di pos 3 hendak ke shelter 1, perjalanan mulai cukup berat. Trek mulai menukik tajam, butuh pijakan yang kuat untuk bergerak naik. Terkadang dengkul pun bisa bertemu dengan dagu. Di sisi kanan dan jalur arah mendaki, mereka berdua melihat pohon yang bolong di tengahnya. Berhubung tubuh sudah lelah, kami beristirahat sejenak di dekat pohon tersebut. Nah, mereka ingat nih pesan dari bapak di pos registrasi tadi. Ketika kalian melihat pohon yang berlubang atau bolong, kalian jangan aneh-aneh. Seenggaknya jaga tutur kata dan perbuatan kalian. Nah, si Anton ini ngingetin si Andri biar tetap sopan. Nah, di sela-sela istirahat mereka ini ternyata si Andri itu lapar. Dia ngeluarin roti, kemudian dia lupa bungkusnya ini tertiup angin dan masuk di sela-sela lubang pohon besar tadi. Nah, setelah kejadian itu, si Anton itu tuh kayak mencium bau yang gak enak, kayak bau kentut. Dan si Anton ini tanya sama si Andri, "Lo kentut ya?" "Enggak, gue gak kentut, tapi kok gue kayak bau-bau gak enak gini." "Emang yang lo cium bau apa, Ton?" tanya si Andri. "Kayak bau bangke gitu." "Ah, ngaco lo." Andri pun menyela omongan si Anton. Begitu mereka berdua tuh saling kekeh nih sama apa yang mereka alami ketika si Anton nyium bau kayak bangkai, padahal si Andri yang lagi makan ini nggak nyium apa-apa. Nah, di situ udah terjadi kesalahpahaman. Tiba-tiba kabut tipis pun datang, diiringi dengan bau bangkai yang dicium si Anton ini lama-lama menghilang. Nah, si Anton sama si Andri ini kembali melanjutkan perjalanan menuju ke shelter 2. Nah, trek yang menuju shelter 2 ini sangat berat. Vegetasi hutannya mulai rapat, apalagi ditemani gerimis-gerimis kecil-kecil, sehingga membuat perjalanan mereka semakin berat dan ekstra hati-hati. Karena tahu kan, kalau pas hujan ketika di trek pendakian gunung rawan licin dan cedera. Nah, akhirnya perjalanan yang sangat berat dilalui mereka berdua ini, si Anton sama Andri akhirnya sampai juga nih di shelter kedua. Tapi ternyata di shelter kedua ini tempatnya sangat penuh, jadi nggak memungkinkan nih untuk mereka berdua istirahat di situ. Jadi mereka berdua ini memutuskan untuk melanjutkan lagi perjalanan menuju ke shelter 3. Jadi ini udah mulai malam nih ya. Dan ada beberapa pendaki juga yang udah menggelar tenda di shelter 3. Akhirnya mereka pun sampai ke shelter 3. Nah, di situ tuh udah ada beberapa tenda yang berdiri. Si Andri sama si Anton ini mendirikan tenda di dekat rimbunan pohon. Setelah tenda selesai, si Anton ini mulai rebahan dan meluruskan kakinya di tenda. Tapi mendadak si Andri ini masuk ke tenda dalam keadaan menggigil ketakutan. Kira-kira kenapa ya si Andri? Nah, si Anton ini tanya nih sama si Andri, kenapa kok dia ini mendadak masuk tenda dengan keadaan seperti itu? Si Andri jawab, kalau dia barusan diperlihatkan nih sesosok tinggi besar dengan mata merah yang lagi menatap si Andri. Nah, si Anton ini tuh nggak percaya nih, jangan ada kita ngefan-fan aja. Si Anton salah seperti itu nih. Karena si Anton ini mulai penasaran, akhirnya si Anton ini memutuskan untuk keluar tenda. Dia menyisiri area tempat tenda yang berdiri, dan ternyata dia tidak menemukan sesosok yang diceritakan si Andri. Karena takut kenapa-kenapa, akhirnya si Anton mengajak Andri untuk ngobrol aja nih sama anak-anak yang di luar lagi masak-masak. Siapa tahu ini cuma halusinasi si Andri aja. Nah, si Anton sama Andri ini malah dapat temen 3 pendaki yang selesai summit. Nah, mereka bertiga ini sama-sama asalnya dari Pulau Jawa.
mereka berlima ini akhirnya saling ngobrol, ngalor ngidul, menceritakan perjalanan summit 3 orang yang baru selesai summit ini. Kebetulan shelter 3 menuju ke puncak Kerinci ini nggak jauh sih, hanya sekitaran 2 jam aja. Nah, ketika mereka lagi asik ngobrol nih, mendadak ada yang bernama si Suroto ini keluar dari tenda. Tapi tatapan si Suroto ini ke arah si Anton, dan si Anton tuh kayak janggal, kayak kaget aja, kayak melihat sesuatu yang aneh. Jadi Suroto ini adalah teman dari ketiga orang yang selesai summit ini. Kebetulan Suroto ini adalah sosok yang mungkin punya kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Nah, akhirnya mereka berenam ini ngumpul nih jadi satu. Nah, si Suroto ini tanya sama si Andri dan Anton, kenapa kok pendakian ini kalian ini ngebawa pasukan? Sontak si Anton sama si Andri ini bingung dong, pasukan? Orang mereka berdua aja cuma mendaki berdua. Si Suroto tanya dong, kenapa kalian bawa pasukan? Apa kalian melakukan hal-hal yang aneh? Kok sampai diikutin sebangsa mereka? Nah, si Anton sama si Andri teringat nih sama kejadian yang di pohon bolong tadi, kalau mereka sempat istirahat di situ dan mengalami hal yang agak aneh. Nah, ternyata Mas Suroto ini ngejelasin bahwa masalahnya mereka itu di situ. Kalau di pohon lubang tadi adalah tempat keramat di mana bangsa-bangsa tak kasat mata itu kumpul di situ. Dan mungkin Mas Suroto berspekulasi kalau bangsa-bangsa yang kumpul di pohon bolong itu merasa kurang berkenan dengan tindakan yang dilakukan Andri sama si Anton, sehingga Mas Suroto menyarankan untuk meminta maaf. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti seorang pendaki yang bernama Yuda meninggal di Gunung Kerinci. Makanya di Gunung Kerinci ada tugu Yuda, yaitu tugu untuk mengenang hilangnya pendaki yang bernama Yuda di Gunung Kerinci. Nah, selanjutnya tanya sama Mas Suroto, gimana caranya minta maaf sama makhluk yang tak kasat mata ini? Mas Suroto kemudian mengambil daun kelor yang ada di tas pinggangnya, lalu dijampi-jampi dan dioleskan ke kedua mata Anton dan Andri. Si Anton sama Andri terkejut nih. Setelah dioleskan daun kelor yang sudah dijampi-jampi, mereka ini melihat, intinya mereka ini kaget. Di depannya tuh banyak makhluk-makhluk tak kasat mata. Setelah mereka diolesin daun kelor yang udah dijampi-jampi sama Suroto ini, terdapat berbagai jenis bentuk rupa dari makhluk tak kasat mata ini. Ada pula nih, ada sosok nenek-nenek yang berkalung gigi taring harimau mulai berbicara sama si Anton sama si Andri. Nenek ini berkata, rupanya kalian sudah bisa melihat kami. Kami merasa terusik nih sama tindakan kalian pas di pohon bolong tadi. Setelah nenek yang berkalung gigi harimau tadi bicara, si Anton sama si Andri itu kemudian minta maaf sama si nenek berkalung taring harimau tadi karena telah mengusik kediaman mereka. Si nenek ini kemudian tertawa seperti mak lampir yang ada di TV dan memaafkan kesalahan mereka dengan satu syarat. Ketika pulang nanti mereka harus mengambil sampah yang mereka tinggalkan sewaktu di pohon bolong tadi tanpa tersisa sedikit pun. Atau kalau mereka tidak mau, mereka dijamin tidak akan pulang dengan selamat. Si Andri dan Anton pun mengiyakan. Disusul dengan semua makhluk-makhluk tak kasat mata itu hilang satu persatu. Setelah kejadian itu, mata mereka diusap kembali dengan daun kelor oleh Mas Suroto. Si Andri sama si Anton ini bersyukur banget karena udah ketemu sama Mas Suroto nih. Jadi sebenarnya pohon bolong itu adalah tempat paling keramat di Gunung Kerinci. Kenapa? Karena konon pada dahulu kala itu adalah tempat untuk membuang jenazah. Jadi orang-orang yang punya kemampuan yang bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu
di pohon bolong itu adalah suatu perkampungan makhluk tak kasat mata. Jadi bagi yang belum tahu dan belum pernah mendaki Gunung Kerinci, di pohon bolong itu ada pantangannya, ada suatu himbauan kalau nggak boleh foto-foto di situ, istirahat, makan, bahkan untuk pipis atau buang air besar. Jadi kalau misalnya ada pendaki-pendaki yang berbuat yang aneh-aneh, biasanya penghuni pohon bolong ini nggak suka ya, dan akan mereka sesatkan nih. Untungnya si Anton sama si Andri ini ketemu sama Mas Suroto. Jadi mereka ini bisa ngerti nih apa sih kesalahan yang mereka buat sewaktu istirahat di pohon bolong tersebut. Dari kejadian itu Mas Suroto kemudian bertanya nih sama si Anton sama si Andri, mau tetap melanjutkan untuk summit ke puncak atau turun dari pendakian. Si Andri sama si Anton ini sudah terlanjur ngeri ya sama kejadian yang mereka alami. Jadi mereka memutuskan lebih baik cari aman dan ikut rombongan Mas Suroto turun pendakian. Keesokan harinya, rombongan Mas Suroto beserta Anton dan Andri mulai perjalanan untuk turun dari pendakian. Mereka semua ini mengumpulkan sampah-sampah yang ada di sekitar area pendakian. Memasuki shelter 1 hingga ke pos 3 ini, mereka sama sekali nggak menemukan pohon berlubang ini hingga sampai di pos jaga. Sampah yang mereka kumpulkan akhirnya dibakar. Sesampainya di pos jaga ini, si Mas Suroto ini tersenyum lega karena si Andri sama si Anton ini bisa selamat hingga hari itu. Dan Mas Suroto ini berkata nih sama si Anton sama si Andri, syukurlah kalian masih diberi keselamatan hingga saat ini. Kemungkinan makhluk-makhluk yang terusik itu sudah memaafkan kalian. Perlu kalian ketahui nih, dulu ada seorang pendaki yang pada tahun 2014 ini hilang dan gak selamat. Konon katanya si pendaki yang hilang ini disesatkan oleh makhluk-makhluk yang berada di pohon berlubang ini karena mereka merasa terusik oleh perbuatan yang dilakukan yang pendaki yang tahun 2014 itu hilang. Si Anton sama si Andri ini ngucapin terima kasih sama si Mas Suroto karena berkat beliau ini mereka masih diberi seenggaknya pengalaman yang luar biasa dan bisa introspeksi diri atas apa yang mereka lakukan sewaktu pendakian Gunung Kerinci ini. Akhirnya perjalanan mereka ini sampai di sebuah tugu macan dan mereka akhirnya berpisah di tugu tersebut karena Mas Suroto ini adalah seseorang yang dituakan. Anton dan Andri pun akhirnya sungkem sama Mas Suroto ini. Akhirnya si Anton sama si Andri ini kembali ke ibu kota dengan pengalaman yang sangat berarti untuk mereka. Dan dari kejadian pendakian di Gunung Kerinci, mereka bisa mengambil hikmahnya. Apa sih hikmahnya? Bahwa perbuatan sekecil apapun, kita harus mengedepankan kesopanan, tata krama, etika, budaya, dan toleransi, serta bisa menghormati dalam hidup berdampingan dengan semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, itu tadi cerita dari si Anton dan Andri yang baru pertama kali mendaki Gunung Kerinci. Baru pertama kali udah dikasih pengalaman yang luar biasa ya. Jadi menurut kalian gimana nih? Dari secuil, dari sekecil, dari sampah yang tidak seberapa banyak bisa menimbulkan malapetaka. Jadi dimanapun kalian berada, entah di gunung, pantai, dimanapun, kalau bisa sampah yang kalian bawa
harus kalian urus sendiri nih. Jangan sampai merugikan orang lain. Cukup sekian cerita episode cerpen kali ini ya. Ambil hikmahnya biar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sekian dari kita. Dadah.